Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 3 orang. Nama saya Miranti Saputri, NIM 31219153. Saya Yunda Delia dengan NIM 31219050. Saya Dela Arini dengan NIM 31219067. Kami di sini akan melakukan tugas wawancara dari mata kuliah MSDM Strategik di PT Mitra Tunas Harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Universitas Serang Raya ingin mengerjakan tugas wawancara dari mata kuliah Manajemen SDM Strategik dengan dosen pengampu Bapak Bambang Dwi Saseno. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ayunda Delia dengan dua rekan saya Dela Arini dan Miranti Saputri akan mewawancarai Bapak Riyandi selaku komisaris dari PT Mitra Tunas Harapan. Baiklah, langsung saja kita akan mulai wawancaranya. Baik, saya mulai pertanyaannya. Yang pertama, apakah perusahaan Bapak menerapkan Go Green? Ya, ia menggunakan, tapi belum sepenuhnya, karena Go Green untuk menyelamatkan bumi kita. Kita juga bekerja sama dengan PT Indonesia Power untuk mengolah limbahnya. Lanjut ke pertanyaan kedua, upaya apa saja yang perusahaan lakukan untuk menerapkan Go Green? Upaya yang kita lakukan di dalam perusahaan kita itu meminimalisir bahan-bahan seperti kertas dan lain-lain. Dari luarnya kita melakukan partisipasi juga terhadap penanaman pohon di Taman Ekopark Suralaya. Apa dampak di lingkungan setelah perusahaan melakukan Go Green? Dampaknya ya masyarakat sangat terbantu. Kalau menurut saya ya, masyarakat sangat terbantu karena adanya Go Green, penanaman pohon di Taman Ekopark tersebut dapat mengurangi polusi yang diakibatkan oleh pabrik-pabrik yang di dekat lingkungan sekitar. Pertanyaan selanjutnya, kendala atau hambatan perusahaan saat menerapkan Go Green itu apa? Kalau sejauh ini sih tidak ada kendala karena kita melakukan Go Green tersebut melalui prosedur-prosedur yang ada. Limbahnya itu berupa apa dan diolah menjadi apa? Limbah yang kita hasilkan itu biasanya sih kayak bekas semen, gitu kan, terus bekas kardus-kardus dari sisa-sisa kertas dan banyak yang lainnya juga kayak plastik. Limbah tersebut kita serahkan ke rumah limbah yang bekerja sama dengan Indonesia Power, dan rumah limbah tersebut yang mengolah limbah tersebut dijadikan pupuk organik. Setahu saya sih pupuk organik tersebut diberikan kepada masyarakat sekitar yang mempunyai tanaman, bisa mengambil pupuk organik tersebut secara gratis di rumah limbah tersebut. Gitu sih. Terus keuntungan yang perusahaan dapat dari menerapkan Go Green itu apa? Keuntungan yang kita dapatkan ya, perusahaan dapatkan dari penerapan Go Green itu kita mendapatkan nilai positif dari masyarakat. Terus bukan keuntungan kita juga sih, dalam arti kita juga ikut sehat dan masyarakat juga lingkungannya bersih, udaranya sejuk, mengurangi polusi lah. Pertanyaan selanjutnya, pengaruh Go Green terhadap tingkat keselamatan kerja itu seperti apa? Jadi di perusahaan jadi lebih meningkatkan kewaspadaannya di lingkungan pekerjaannya dengan menerapkan 3. Yang pertama seperti memonitoring para pekerja. Yang kedua, memonitoring alat-alat kerjanya, melakukan kalibrasi dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan APD yang lengkap. Yang keempat, perusahaan menyediakan asuransi kayak asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan.
Dan yang kelima, melakukan tanda-tanda potensi bahaya. Baik, pertanyaan selanjutnya, bisakah Bapak sebutkan kode etik yang ada di perusahaan ini? Jadi kode etik yang kita lakukan di perusahaan itu tidak membedakan ras, agama, suku, dan golongan yang lainnya. Dan kita juga menyadari bahwa karyawan itu memiliki peran yang sangat penting di dalam perusahaan ini. Karena untuk berlangsungnya tujuan-tujuan perusahaan agar lebih baik dan lebih berkompeten, dan untuk meningkatkan produktivitas di dalam perusahaan. Dan apakah menurut Bapak kode etik yang ada di perusahaan saat ini sudah cukup atau masih kurang? Untuk sekarang sih saya rasa sudah cukup, ya, tapi kita akan tetap meningkatkan kode etik ini di tahun depan. Bagaimana sih cara agar karyawan menaati kode etik yang telah dibuat oleh perusahaan? Jadi begini, kita harus memberikan contoh yang baik, memperlakukan karyawan semua adil. Karena karyawan itu tanggung jawabnya pemimpin. Jadi maju mundurnya karyawan itu tergantung dari pemimpin. Gimana kita memimpin karyawan tersebut. Bagaimana langkah-langkah perusahaan dalam menerapkan kode etik untuk melaksanakan etika bisnis? Jadi langkah-langkah yang kita lakukan itu, yang pertama kita harus sering berdiskusi dengan karyawan. Yang kedua, kita melarang seluruh karyawan untuk melakukan birokrasi agar lingkungan kerja kita terasa nyaman, tentram, tidak adanya birokrasi di suatu perusahaan. Begitu. Ya, selanjutnya, apa saja kemungkinan sanksi yang diberikan kepada pelanggar kode etik? Jadi sanksi yang kami berikan yang pertama itu paling kita akan layangkan surat peringatan pertama, lalu akan kita layangkan surat peringatan kedua kalau dia mengulangi lagi, terus kita akan layangkan surat peringatan ketiga kalau dia mengulangi lagi. Kalau dia terus mengulangi seperti itu terus, kita akan melakukan pemecatan terhadap karyawan tersebut karena mengganggu kenyamanan karyawan yang lain di dalam perusahaan. Dampaknya buruk. Pertanyaan terakhir, apa upaya pencegahan perusahaan kepada karyawan agar tidak melakukan pelanggaran kode etik? Jadi begini, kita tuh mempunyai sanksi-sanksi untuk pelanggar kode etik tersebut. Ya, kita bisa melakukan sanksi yang pertama, kita kasih surat peringatan tersebut dan kita kasih skor berapa hari, atau kita kasih potongan gaji dan yang lainnya untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar tersebut. Karena kalau tidak seperti itu, dia akan terus mengulang. Gitu. Baiklah, kami cukupkan wawancara kali ini. Terima kasih untuk Bapak Riyandi selaku komisaris dari PT Mitra Tuna Sarapan telah bersedia untuk kami wawancara. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.